Selamat malam dan selamat merayakan Paskah Kristus bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Pendeta Engel dari UKSW Salatiga. Untuk menghantar kita dalam perenungan dan pembacaan firman Tuhan pada malam Paskah ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah bangkit dalam seluruh kehidupan kami. Kami akan mendengarkan sabda firman-Mu dan merenungkannya. Berfirmanlah kepada kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar ketika firman Tuhan-Mu diberitakan, kami menghayatinya dan kami mau melakukan dalam kehidupan setiap hari kami. Terpujilah Kristus yang sudah bangkit. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada malam Paskah ini terambil dari Injil Lukas pasal 18 ayat 35 sampai pasal 19 ayat 10, yang tekanannya ada pada ayat 42. Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pasal 19 ayat 9 dan 10, kata Yesus kepada Zakeus, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memperingati Paskah Kristus, firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita untuk melihat kembali bagaimana karya-karya Kristus yang Dia lakukan kepada semua orang tanpa melihat status sosial dan ekonomi. Dua orang yang sangat berbeda dalam status sosial, dalam jabatan kedudukan. Seorang pengemis buta dan seorang Zakeus yang kaya raya. Mereka berbeda dalam cara pandang semua orang. Tetapi ada satu hal yang menyamakan mereka berdua dari perspektif berpikir masyarakat Yahudi saat itu, bahwa mereka berdua dianggap sebagai sampah masyarakat. Mengapa mereka dianggap sebagai sampah masyarakat? Karena si pengemis buta tidak ada kontribusi apapun yang dia bisa berikan kepada masyarakat. Karena itu ketika dia berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku," mereka semakin melarang dia untuk berteriak. Demikian pula dengan Zakeus, seorang pemungut cukai yang kaya raya. Sebenarnya dia bisa memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat saat itu. Namun perlakuan dia tidak merupakan perlakuan yang terpuji di mata masyarakat. Namun saat itu Yesus datang dan menumpang di rumah Zakeus. Yesus melihat pengemis buta dan dia menyelamatkan, bahkan menyembuhkan pengemis itu karena imannya telah menyelamatkan dia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di malam kebangkitan Kristus ini kita melihat bahwa apa yang dipandang masyarakat sebagai sampah, justru pasca kebangkitan Kristus menunjukkan bagi kita bahwa Yesus yang sudah bangkit, dia mencari sampah-sampah itu. Dia mencari pengemis buta, dia mencari Zakeus yang dianggap sebagai orang-orang yang tidak berguna bagi masyarakat. Justru dia datang mendampingi mereka. Dia melakukan tindakan yang menyelamatkan mereka, tindakan yang memulihkan mereka, tindakan yang menyembuhkan mereka. Dan ada satu hal yang pasti, tindakan yang membuat mereka diterima di dalam kerajaan Allah, diterima di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan dunia pada saat itu. Kebangkitan Kristus membuktikan bagi kita bahwa kita harus mempedulikan orang-orang seperti mereka. Orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang mengalami keterpurukan, orang-orang yang menjadi korban kekerasan, orang-orang yang menjadi korban dari perlakuan-perlakuan yang tidak adil dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan berjemaat. Kebangkitan Kristus malam ini mengajak kita semua untuk mempedulikan mereka, karena itu adalah bagian dari tanggung jawab kita untuk memberikan mereka kesempatan
menikmati kehidupan ini bersama dengan semua umat manusia di muka bumi ini. Yesus bangkit supaya semua orang memperoleh kehidupan. Kehadiran kita harus memberikan arti dan makna supaya orang lain juga memperoleh kehidupan bersama-sama dengan kita semua. Terpujilah Kristus Tuhan yang sudah bangkit bagi kita pada hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran sabda firman yang telah memberikan kepada kami suatu penghayatan yang sangat bermakna bahwa kebangkitan Kristus memberikan arti kepedulian bagi sesama. Kebangkitan Kristus telah memberikan arti dan makna untuk mencari orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang menjadi korban ketidakadilan, supaya mereka juga memperoleh kehidupan yang layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, seluruh masyarakat, warga gereja yang ada di muka bumi ini bersukacita hari ini karena kebangkitan-Mu telah melayakkan dan memberikan arti dan makna kehidupan bagi semua kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sukacita Paskah memberikan kita semua kebahagiaan, kedamaian, tanpa terkecuali bagi semua mereka yang saat ini merindukan kasih sayang dari Kristus yang sudah bangkit. Selamat bagi kita semua dalam kehidupan bersama dengan keluarga, dalam kehidupan bersama dengan orang-orang yang kita kasih dan kita cintai, dimanapun kita berada. Sukacita kebangkitan Kristus memberikan kita suasana kebahagiaan untuk menjalani hidup ini. Selamat menjalani hari-hari kehidupan kita selanjutnya, mulai dari saat ini sampai Maranatha. Salam sejahtera, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati, bangkit, dan hidup untuk kita semua. Paskah adalah karya Allah yang menunjukkan betapa besar dan luas cinta kasih-Nya kepada manusia dan kepada seluruh ciptaannya. Paskah memberi bukti yang tidak terbantahkan akan kepedulian dan keberpihakan Allah kepada sebuah kehidupan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Pada Paskah tahun 2022 ini, kita masih merayakannya dalam situasi pandemi. Namun kita bersyukur situasi dan kondisi saat ini semakin baik. Sekalipun demikian, hal ini jangan membuat kita lengah. Kita wajib untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan, karena pandemik belum usai. Situasi dan kondisi yang semakin baik ini juga harus terus memotivasi kita dalam bersaksi, bersekutu, dan melayani. Oleh sebab itu, melalui tema Paskah GPIB, mengoptimalkan sinergi intergenerasional GPIB dengan mengembangkan kepemimpinan misioner dalam konteks budaya digital. Diambil dari Efesus 4 ayat 11 sampai 16.
maka kita semua diajak untuk mencapai titik optimalisasi dalam sinergitas melampaui batas-batas generasi dan profesi dalam lingkup GPIB. Hal ini dapat dilakukan ketika dijiwai dalam kesadaran dan semangat mengembangkan kepemimpinan misioner, kepemimpinan yang memberdayakan, kepemimpinan yang kreatif, dinamis, inovatif, dan delegatif, serta yang utama adalah kepemimpinan yang mewujudkan misi Allah di tengah budaya baru, yakni budaya digital. Pada perayaan Paskah ini, sebagai gereja, kita diajak untuk merangkul semua orang, golongan, dan generasi, agar kehidupan terus berlanjut dalam terang kasih Allah. Oleh sebab itu, menjadi sebuah hal yang penting dalam menghadirkan hubungan kerjasama yang produktif dan harmonis, serta yang saling mempengaruhi secara positif dengan mengikut sertakan seluas-luasnya intergenerasi untuk mencapai tujuan bersama. Melalui kepemimpinan misioner, menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas bagi persekutuan GPIB dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat merayakan Paskah tahun 2022.